Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Wah, Abel Kayla Channel udah lama nih gak upload video. Soalnya hampir 2 bulan ini Mami fokus ngurusin papi yang lagi cedera. Kakinya patah guys. Doain ya supaya papi cepat sembuh. Tapi tenang, kali ini kita kembali lagi dengan video yang menarik. Masih ingat kan waktu kemarin Abel ulang tahun kita sempat nginep di apartemen. Nah waktu itu sebetulnya kita khawatir gimana ya, kan lagi banyak virus corona. Tapi waktu itu papi bilang, tenang Mi, papi punya tips caranya supaya kita terhindar dari virus corona. oh gitu Pi, kalau gitu Mami nanti cari juga deh referensi lain. Nah jadi teman-teman, di video kali ini kita mau berbagi tips bagaimana caranya terhindar dari corona kalau kita menginap di tempat lain saat pandemi seperti sekarang ini. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Ingat-ingat subscribe channel ini dulu ya. Masker sudah siap? Ya. Oke, jalan yuk. Yuk. Tips yang pertama, selalu ingat 5M. Apa itu 5M? 1, Memakai masker. 2, Mencuci tangan pakai sabun. 3, Menjaga jarak. 4, Menjauhi kerumunan. 5. Membatasi interaksi. Ulangi terus jurus 5M ini sebelum dan selama bepergian ya, supaya semakin cepat ingat. Tips yang kedua, hindari memegang benda di tempat umum. Nanti ingat-ingat ya, kalau sampai di apartemen tidak boleh pegang-pegang Sesuatu. Kalau kita bepergian dengan anak kecil, kita harus sering-sering mengulangi hal-hal kecil seperti ini. Karena yang namanya anak-anak, walaupun sudah sering diingatkan berkali-kali seperti ini, tapi tetap saja kan lupa kan. Tuh lihat, Kayla sampai nyamperin Abel. No Abel, mungkin gitu kali ya dia bilang. Jangan bilang-bilang mami ya, Kai. Mami udah lihat Abel. Tips yang ketiga, bersihkan tangan sesering mungkin. Sesuai dengan protokol kesehatan, di tempat-tempat umum saat ini biasanya tersedia fasilitas untuk mencuci tangan ataupun hand sanitizer. Selama kita bepergian, gunakan fasilitas ini sesering mungkin ya. Karena selama bepergian kita pasti memegang sesuatu secara disadari ataupun tidak. Ya seperti Abel tadi. Jadi untuk amannya, bersihkan tangan kita sesering mungkin ya. Tips yang keempat, ajarkan anak jarak yang aman. Kami memasukkan poin nomor 4 ini sebagai tips karena dengan pertimbangan bahwa untuk keluarga yang memiliki anak kecil, belum tentu mereka tahu jarak yang aman itu berapa meter sih. Contohnya ya seperti Abel ini. Jaga jarak nanti ya sama orang-orang ya. Saya nggak tahu 1 meter itu berapa. Ya kira-kira 3 langkahnya Abel jaraknya, oke? Oke. Selain memberikan gambaran seperti tadi dan memberi contoh jarak 1 meter di rumah, kita juga bisa menunjukkan jarak yang aman di tempat umum. Misalnya seperti sofa-sofa yang ada pada lobi apartemen ini. Atau dengan memberikan simulasi seperti berikut. Kalau ada yang lagi berdiri di situ, Abel harus berdirinya di situ tuh, di belakangnya. Yang ada biru-biru tuh. Nah, tips yang kelima, pastikan tempat kita menginap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelum kita mendatangi hotel atau apartemen tempat kita menginap, sebaiknya kita menelpon dulu untuk menanyakan bagaimana cara mereka membersihkan kamar, supaya kita betul-betul tahu apakah mereka memperhatikan protokol kesehatan atau tidak. Nah, di sini Mami sempat bertanya pada resepsionis apartemennya bagaimana protokol mereka membersihkan kamar. Sayang, suaranya kurang jelas guys. Bapak mau tanya dong, kalau bersihin kamarnya gimana ya? Intinya sih bapak ini menjelaskan bahwa mereka selalu mengganti spray dan handuk serta membersihkan unit apartemennya dengan seksama. Oh, disinfektan. Semua dilap ya jadinya ya. Oh iya, makasih Pak. Memang sih kita tidak bisa memastikan kebenarannya, tapi kalau melihat perlengkapan perang yang dipakai bapak ini, mulai dari masker, face shield, sekat pemisah antara resepsionis dan tamu, bahkan hingga sarung tangan. Semoga saja apa yang dijelaskan Bapak itu tadi benar ya.
Nah, sekarang kita sudah selesai check-in. Yuk kita langsung aja masuk ke unitnya. Tips yang keenam, hindari kontak dengan orang lain. Bye-bye dulu sama Om. Bye Om. Dalam situasi normal dan sesuai dengan budaya kita yang ramah tamah, mungkin kita akan berjabat tangan dengan bapak resepsionis ini, dan anak-anak akan mencium tangan atau berhigh five ria. Tapi dalam situasi pandemi ini sebaiknya tidak usah ya. Bukannya tidak tahu sopan santun, tapi ini namanya kita saling menjaga. Tips yang ketujuh, gunakan lift yang kosong. Jika kita harus menggunakan lift, sebaiknya gunakan lift yang kosong ya. Karena berada di ruangan tertutup bersama orang lain itu, kuman lebih mudah menyebar. Kalaupun ada orang lain, tetap jaga jarak, oke? Tips yang ke-8, tekan tombol lift menggunakan buku jari atau siku. Kenapa tidak boleh menggunakan ujung jari? Teman-teman pasti sudah tahu dong, karena kita cenderung menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan ujung jari. Karena itu sebaiknya kita menggunakan buku jari atau siku seperti ini. Astaga, Abel, dia lupa lagi. Dan dia juga tahu guys kalau dia salah. Lihat aja mukanya kaget begitu. Ayo Bel, harusnya bagaimana? Nah gitu, pakai buku jari. Untung papi lihat di lift ada hand sanitizer. Ayo pakai hand sanitizer dulu. Nah ini kita sudah sampai di lantai 5, tempat unit apartemen yang kita sewa. Ngomong-ngomong, dari tadi kan kita sudah dengerin tips dari Mami. Kalau tips dari Papi apa, Pi? Tips ke-9, semprot bagian bawah alas kaki dengan disinfektan. Loh, kenapa harus begitu, Pi? Karena alas kaki dibawa masuk ke dalam kamar, sementara kita nggak tahu abis nginjek apa aja di luar. Biar amannya, kita semprot disinfektan supaya semua kuman-kumannya mati. Masuk akal juga sih. Oke, tips berikutnya apa, Pi? Tips ke-10, bersihkan pegangan pintu dan permukaan meja dengan disinfektan. Nah, nih di tangan Papi sudah ada tisu basah yang sudah disemprotkan dengan disinfektan. Sekarang kita lap dulu pegangan pintunya. Kayla juga mau lap dulu akses cardnya. Anak pintar. Nah, sekarang sudah aman. Yuk, kita masuk. Nah, Mi, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita bersihkan dulu yuk semua permukaan meja dengan disinfektan. Mungkin pihak apartemen sudah membersihkan terlebih dahulu, tapi buat jaga-jaga nggak ada salahnya kan? Kita kasih disinfektan dulu. Nggak apa-apa. Yuk, mana yang Papi? Yang Abel? Yang Mami? Siap, Pi. Ayo kita mulai bersih-bersih. Ternyata kegiatan bersih-bersihnya seru juga ya, Pi. Lihat tuh anak-anak jadi kayak punya misi penting gitu loh. Saking serunya sampai-sampai pegangan kursi dan permukaan wastafel aja dilapin. Wah, coba kalau di rumah kayak gini ya, Pi. Selain membersihkan pegangan pintu dan juga permukaan meja, ingat-ingat juga untuk membersihkan semua benda yang sering kita pegang ya. Seperti misalnya remote televisi, remote air conditioner, dan juga gagang telepon. Setelahnya langsung buang tisu basahnya ke tempat sampah ya. Bersih-bersih selesai. Tip ke-11, buka jendela lebar-lebar. Nah, ini bener banget guys. Dalam kondisi normal aja, sebaiknya kita selalu membuka jendela agar ada sirkulasi udara dan cahaya matahari bisa masuk dan membunuh kuman-kuman. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, ya kan, ya kan? Tips ke-12, cuci peralatan makan dengan sabun. Mami mau apa, Mi? Mau nyuci dulu, Pi, mau nyuci piring. Aduh. Nih, udah dikeluarin piringnya. Iya. Mau sabun dari rumah. Takutnya di sini nggak ada sabun, ternyata bener kan, nggak ada Bener. sabun. Nah, terus sabutnya gimana? Pakai ini aja ya. Boleh. Walaupun peralatan makan sudah dibersihkan oleh pihak hotel atau apartemen, tapi karena peralatan makan bersentuhan langsung dengan makanan yang akan kita konsumsi, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Tips ke-13, bawa peralatan makan dari rumah.
Untuk berjaga-jaga, kalau pihak apartemen tidak menyediakan peralatan makan, Mami juga sudah membawa beberapa wadah dan juga sendok untuk makan. Karena peralatan makan ini dibawa dari rumah dan sudah dicuci bersih, tentunya ini jauh lebih baik dibandingkan kita menggunakan wadah makanan yang kita pesan. Tips ke-14, panaskan makanan yang dibeli lewat delivery. Wah, Kayla lapar ya. Kebetulan Mami masih punya burger nih. Tapi kita panasin dulu ya, Kai. Soalnya kita kan nggak tahu bagaimana cara pengolahannya dan juga siapa saja yang sudah pegang burgernya itu, oke? Nah teman-teman, kalau ada makanan kita panasin dulu biar coronanya mati. Tips ke-15, cuci wadah minuman yang dibeli dari luar. Papi beli es kopi. Kan kalau es kopi nggak bisa kita panasin, Pi. Tenang Mi, kita bisa cuci dulu wadahnya pakai sabun, jadi tetap aman deh. Sedotannya kita cuci ya. Dalamnya nih diginiin nih. Lalu kita cuci. Wah, idenya Abel hebat. Soalnya kadang-kadang kita suka lupa cuci tuh sedotannya. Makasih ya, Bel. Tips ke-16, bawa cadangan masker. Walaupun hanya menginap semalam, Mami membawa cadangan masker supaya tidak perlu memakai masker yang tadi sudah dipakai. Dan kalau menginapnya beberapa hari, teman-teman bisa mencuci masker yang tadi sudah dipakai untuk dipakai bergantian dengan cadangan masker yang kita bawa. Tips ke-17, bawa handuk dari rumah. Waktunya mandi. Nah, untuk berjaga-jaga, kita juga bisa membawa handuk dari rumah supaya lebih aman. Biar aman. Bawa sendiri dari rumah handuknya. Iya. Oh, oke deh. Ini Hello Kitty, ini Spider-Man. Nah, yang satu Hello Kitty punya siapa? Punya Kayla ya. Oke, sudah siap mandi? Wow, ada Spider Girl. Tips ke-18, langsung ganti pakaian setelah dipakai. Siapa yang kalau bepergian senangnya pakai baju side A, side B, side C, side D, hayo. Kalau kita bepergian di masa pandemi seperti ini, sebaiknya jangan menggunakan pakaian yang sama 2 kali ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, Mami juga langsung memasukkan pakaian yang sudah dipakai ke dalam kantong plastik dan langsung dibungkus supaya nanti sampai di rumah bisa langsung dicuci. Tips ke-19, langsung bersih-bersih sesampainya di rumah. Halo guys, Abdul dan Kayla di sini. Dan itulah tips-tips cara menginap di hotel selama pandemi. Dan kita udah ganti baju, sama udah cuci kaki dan cuci tangan. Pastiin kalian like, comment, dan share, subscribe. Jangan lupa dengerin loncengnya. Bunyiin ya, bye-bye. Tunggu dulu Bel, Mami masih punya 1 tips lagi. Tips ke-20, banyak-banyak berdoa. Yang ini mungkin kedengarannya klise guys, tapi sekeras apapun manusia berusaha, Tuhan juga yang menentukan. Jadi harus bawa dalam doa ya. Nah, sekarang boleh say bye deh. Oke teman-teman, itu dia video dari kami. Semoga tips-tips yang kami bagikan bisa membantu mengurangi kekhawatiran teman-teman yang mau bepergian selama masa pandemi ini ya. Selamat mencoba. Tetap perhatikan protokol kesehatan. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Bye-bye.